Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Mutiara Nisra Maulete dengan NPM 0227211150 dari kelas 5D Prodi Akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dengan judul utang antar perusahaan. Jadi mohon untuk disimak materinya ya teman-teman. Jadi transfer utang ini ada transfer utang langsung antar perusahaan yang dimana dia melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya adalah piutang atau utang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Sedangkan ada transfer tidak langsung antar perusahaan ini, di mana dia melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berelasi dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Baik, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas terkait dengan utang antar perusahaan. Pertama sini ada penjualan obligasi langsung ke afiliasi, yang dimana terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada transfer pada nilai nominal, yang pada saat wesel atau obligasi ini dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, maka ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Contoh ilustrasinya, asumsikan pada tanggal 1 Januari 20X1 PT Anak meminjam sebesar 100 juta dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta dan tingkat bunga kupon itu 12% dan jangka waktu juga 10 tahun. Selama tahun 20X1, PT Anak mencatat bunga obligasi sebesar 12 juta, yang dimana tadi 100 juta itu dikali dengan 12% atau 0,12, dan PT Induk ini dia mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi 20X1, dia diperlukan dua ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk bisa menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan seperti berikut ini. Ayat jurnal itu ada eliminasi pertama itu utang obligasi sebesar 100 juta di debit dan investasi pada obligasi PT Anak itu 100 juta di kredit dengan mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Dan untuk eliminasi kedua itu ada pendapatan bunga sebesar 12 juta di debit dan beban bunga sebesar 12 juta juga di kredit dengan keterangan mengeliminasi bunga antar perusahaan. Kemudian yang kedua ada transfer dengan diskonto atau premium, di mana pada saat tingkat bunga kupon atau nominal ini berbeda dengan tingkat pengembalian oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti ini, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang akan dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai, sehingga pendapatan dan beban bunga ini harus disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Kemudian pembahasan berikut ada obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Jadi situasi yang lebih kompleks terjadi jika obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berelasi di kemudian waktu itu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi ini melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli, hingga obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak di luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diperlukan sebagai pembelian kembali oleh debitur. Sehingga akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif atau konstruktif
treatment, walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi. Hingga obligasi tersebut diperlukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Hingga pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasian untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Baik utang obligasi maupun investasi obligasi tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.